Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Yosua Sejati melalui program Ini Baru Terang. Saya membagi pelajaran Sekolah Sabat kali ini ke dalam dua bagian. Bagian pertama akan fokus di pelajaran Minggu dan Senin dengan judul Memahami Tipologi. Bagian kedua akan membahas pelajaran Selasa hingga Kamis dengan judul Yosua dalam Tipologi. Sebagai pendahuluannya, kisah Yosua sesungguhnya bukan hanya berbicara tentang dirinya sendiri. Akan tetapi hidup Yosua adalah simbol yang menunjuk kepada sesuatu atau seseorang yang lebih besar dari dirinya sendiri. Seperti tanah Kanaan itu menunjuk kepada bumi baru yang Tuhan sediakan, dan bait suci itu menunjuk kepada sesuatu yang lebih besar, yaitu menunjuk kepada peran pelayanan Kristus. Maka pada pelajaran ini kita akan melihat bahwa ada Yosua yang lain, yang lebih tinggi, lebih besar, lebih mulia, dan juga lebih utama dari Yosua itu sendiri. Dan kita akan melihat siapakah Yosua sejati itu. Mari kita masuk ke bagian pelajaran yang pertama, fokus pelajaran Minggu dan juga Senin. Perhatikan tabel ini. Di bagian atas ada fokus, kemudian topik, pengertian, dan prinsip. Di pelajaran hari Minggu, topiknya adalah tentang tipologi. Apa itu tipologi? Tipologi adalah studi atau penjelasan tentang pola rohani yang terdapat di dalam Alkitab, yang fokusnya adalah tentang Yesus dan tentang karya keselamatannya. Jadi tipologi akan menolong kita untuk melihat kesatuan cerita di dalam Alkitab, di mana di Perjanjian Lama akan membahas tentang bayangan atau tipe, kemudian Perjanjian Baru akan memberitahukan tentang penggenapan atau antitipenya. Akan tetapi kita perlu perhatikan prinsipnya. Tipologi itu tidak dilakukan sembarangan. Tipologi itu dilakukan atas dasar dukungan atau nubuatan yang memang sudah terdapat di dalam Alkitab itu sendiri. Dan tipologi dilakukan berdasarkan ilham dari Roh Kudus. Sekarang kita masuk ke pelajaran Senin. Topiknya adalah tentang penerapan. Bagaimana tipologi itu diterapkan. Ada 3 fase dalam penerapan tipologi. Pertama, itu digenapi dalam diri Yesus, kemudian digenapi dalam pengalaman gereja, kemudian yang ketiga, digenapi pada akhir zaman. Sebagai contoh, Keluaran atau Exodus, itu digenapi dalam diri Yesus. Dalam Matius pasal 2, Yesus dibawa keluar dari Mesir, karena memang Yusuf pernah membawa keluarganya mengungsi ke Mesir atas petunjuk Tuhan. Lalu kemudian dalam kitab 2 Korintus pasal 6 itu juga digenapi dalam pengalaman gereja. Karena gereja dipanggil keluar dari dunia. Lalu dalam Wahyu pasal 18 itu digenapi dalam atau di akhir zaman. Karena di akhir zaman umat-umat Tuhan akan dipanggil keluar dari Babel. Jadi fase penerapan itu berlaku. Akan tetapi kita juga harus mengingat prinsipnya. Doktrin Alkitab itu harus selaras, tidak saling menentang. Itu sebabnya fase-fase ini akan saling mendukung satu dengan yang lain. Kemudian, penulisan Alkitab itu konsisten, tidak saling menentang. Fase pertama tidak menentang fase kedua dan juga ketiga, atau sebaliknya. Dan kenapa demikian? Karena sumber kitab suci itu adalah satu, yaitu Tuhan sendiri. Inilah fokus pelajaran untuk Minggu dan juga Senin. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, fokus pelajaran Selasa hingga Kamis dengan judul Yosua dalam Tipologi. Mari perhatikan tabel ini. Di bagian atas ada pelajaran, ada tokoh atau peristiwa sebagai tipe, kemudian ada petunjuk, dan kemudian ada penggenapan. Di pelajaran hari Selasa, tokoh yang disoroti adalah seseorang yang seperti Musa. Siapa dia? Mari perhatikan petunjuknya. Yosua sebetulnya disebut sebagai Musa yang baru. Mengapa? Karena pengalaman Yosua adalah pengalaman yang dulu pernah dialami oleh Musa sendiri. Artinya peristiwa yang dialami Musa berulang dalam kehidupan Yosua.
maka Yosua dipandang sebagai Musa yang baru. Contohnya saja pengalaman yang sama. Yosua dipanggil langsung oleh Tuhan dalam penugasan, sama seperti Musa. Yosua memimpin penyeberangan ajaib dalam menyeberangi Yordan, sama seperti Musa pernah memimpin penyeberangan ajaib. Lalu kemudian Yosua diingatkan tentang sunat dan Paskah, seperti Musa juga pernah. Lalu Yosua juga diperintahkan untuk melepaskan kasut ketika menghadapi berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kudus, sama seperti Musa. Dan juga Yosua pernah menyampaikan pidato perpisahan dan juga pembaruan perjanjian, sama seperti Musa. Jadi Yosua dipandang sebagai Musa yang baru. Akan tetapi itu hanya petunjuk, sementara penggenapannya adalah dalam Yesus sendiri sebagai penggenapan sejati. Kenapa demikian? Alasannya adalah karena Yesus mengenal Bapa secara intim, kemudian Bapa sendiri benar-benar menyatakan dirinya kepada Yesus, dan Yesus menyatakan Bapa itu, dan kemudian Tuhan menaruh firman-Nya pada Yesus. Jadi ketika tokoh itu disebutkan seseorang yang seperti Musa, penggenapannya adalah Yesus sendiri. Kita masuk ke pelajaran hari Rabu. Tokoh yang diberikan adalah Yosua. Yosua pasti menunjuk kepada seseorang yang lebih besar. Tapi siapa dia? Mari perhatikan petunjuknya dulu. Yosua berperang. Yosua membawa Israel masuk ke Kanaan. Yosua membagi warisan bagi orang Israel. Yosua memasuki Kanaan setelah 40 tahun. Mengarah kepada siapa ini? Maka penggenapannya adalah Yesus sendiri sebagai Yosua yang sejati. Mengapa? Karena Yesus berperang mengalahkan iblis seperti Yosua tadi berperang. Yesus memberikan Kanaan sorgawi bagi umatnya. Yesus memberikan warisan kekal bagi umat-umatnya. Dan Yesus memasuki pelayanan setelah 40 hari dia di padang gurun, mengalami pencobaan, sama seperti Yosua setelah dia 40 tahun dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Itulah fokus pelajaran untuk di hari Rabu. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Kamis. Peristiwanya adalah peperangan yang dihadapi oleh Yosua. Menunjuk kepada apa ini peperangan ini? Mari kita perhatikan dulu petunjuknya. Di dalam Efesus pasal 6, gereja juga mengalami peperangan rohani. Lalu kemudian kepada gereja yang adalah umat-umat Tuhan diberikan janji bahwa mereka akan menerima warisan rohani ketika mereka menang dari peperangan rohani itu. Lalu kapan penggenapan ini terjadi? Penggenapan ini terjadi ketika kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka nanti umat-umat Tuhan akan memperoleh warisan kekal yang Tuhan sediakan karena umat-umat Tuhan itu menang dalam peperangan rohani yang dihadapi ketika masih ada di dunia ini. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Semoga menolong kita memahami kemana arah pelajaran ini. Sebagai kesimpulannya, Yesus adalah Yosua sejati yang memimpin kita hari ini. Ia akan menuntun kita untuk melalui setiap ketakutan, pergumulan, dan juga untuk menghancurkan penghalang seperti tembok Yeriko yang besar. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk menerima Yesus, untuk berjalan bersamanya setiap hari. Karena ketika Yesus yang memimpin perjalanan kita, maka tidak ada medan perang yang terlalu berat untuk dihadapi. Tidak ada raksasa yang terlalu besar yang tidak dapat dikalahkan. Dan tidak ada sungai yang terlalu dalam yang tidak dapat diseberangi. Oleh sebab itu, setiap hari ketika Yesus memanggil kita untuk datang kepadanya dan berjalan di bawah kepemimpinannya, kita harus menerimanya dengan hati yang bersyukur dan penuh percaya kepada pimpinan Tuhan. Karena ketika Dia yang memimpin, maka perjalanan kita menuju tanah Kanaan sorgawi itu akan kita lalui dengan kekuatan yang Tuhan akan berikan kepada kita semua. Ini baru terang.